Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanaintinan Salsabila, NIM 1814-2002. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Yani untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja saya mulai. Pertanyaan pertama, sebutkan tujuan dari The Basel Commit. The Basel Commit memiliki tujuan melakukan kerjasama dan harmonisasi terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi pada bank-bank yang secara aktif melakukan transaksi internasional pada era globalisasi ini dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Commit adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan pada operasi bank tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 dan sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama, pada tahun 1992 sampai 1993, perbankan Indonesia menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Hal ini menimbulkan beban kerugian dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. Bank Indonesia menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menyebabkan bank enggan untuk melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Maka dari itu, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan dari Pakfeb 1991. Pada tahun 1994, perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dengan sektor properti sebagai pilihan utamanya. Keadaan itu menjadi daya tarik investor asing. Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat dalam upaya pengendalian moneter. Lalu yang kedua, ada 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan, yaitu 1. Kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko. Kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Lalu yang ketiga, efektivitas pengawasan bank itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Ada 7 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Kedua, prinsip proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur. Yang ketiga, prinsip regulasi dan persyaratan prudensial. Yang keempat, prinsip metode pengawasan bank. Metode pengawasan bank terbagi menjadi 2, on-site examination dan off-site supervision. Lalu yang kelima, ada prinsip persyaratan informasi bank. Yang keenam, ada prinsip kewenangan formal dari pengawasan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ada prinsip kegiatan bank lintas negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.